Hari Jumat tanggal 22 Desember yang lalu, KPU kembali menggelar debat seru antara Capres dan Cawapres. Kebetulan debatnya itu ngefokusin banget soal ekonomi, keuangan, pangan, dan infrastruktur. Nah, aku pribadi tertarik nih untuk bikin video komparasi atau perbandingan dari program kerja para Capres dan Cawapres untuk Indonesia tahun 2020 nanti yang mereka sudah gaungkan. Dan aku akan memberikan opini pribadiku tentang program kerja tersebut. Dan di video kali ini kita akan mulai untuk membahas program kerja dari pasangan calon nomor 1, yaitu Bapak Anies dan Caimin. Yuk kita bahas. Mungkin kita udah tahu ya apa itu miskin. Tapi apakah teman-teman tahu apa itu yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim? Kemiskinan ekstrim adalah kondisi di mana seseorang atau sebuah keluarga nggak punya akses dasar terhadap kebutuhan pokok, kayak makanan, air bersih, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, kemiskinan ekstrim di Indonesia saat ini berjumlah 3,3 juta warga. Kadinsos Palangkaraya Haji Ridwan mengatakan bahwa seseorang dikategorikan sebagai miskin ekstrim ketika pengeluaran hariannya itu di bawah Rp10.700 atau kita bulatkan aja menjadi Rp11.000 atau dalam sebulan hanya menghabiskan sebesar Rp322.000 per orang. Jika program kerja ini berjalan, maka perlu banget untuk dikontrol dan diawasi oleh berbagai pihak agar tentu aja nggak terjadi penyelewengan dana. Karena kalau boleh jujur, masalah utamanya adalah dananya memang keluar dari pemerintah, tapi ketika sampai di masyarakat, dananya udah jauh berkurang dari yang sebagaimana mestinya. Nah, sebagai informasi aja, sebenarnya saat ini udah ada program-program bansos yang berjalan untuk rakyat, seperti program Indonesia Pintar, program jaminan kesehatan, program keluarga harapan, bansos rastra atau bantuan pangan non-tunai, dan sebagainya. Salah satu challenge dari program kerja ini menurutku adalah bagaimana Pak Anies dan Caimin bisa concern atau bisa mengatur harga sedemikian rupa dan bisa concern terhadap para tengkulak atau pemain harga yang ada di pasar. Menurutku penting banget untuk dilakukan pendataan di setiap desa oleh kepala desa, dan anak muda harus ikut dalam pelatihan tersebut. Pelatihan membuat juga harus mengedepankan skill dengan permintaan yang tinggi di masa depan. Jadi bukan lagi kemampuan dasar seperti penguasaan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan seterusnya, tapi sudah mulai fokus pada teknologi IT, Metaverse, AI atau Artificial Intelligence, Blockchain, Cryptocurrency, dan sebagainya. Karena anak muda adalah agent of change, maka ketika generasi milenial atau generasi Z mau membangun dirinya lewat program ini, maka target Indonesia Emas pada tahun 2045 adalah hal yang penting banget untuk dicapai. Menurutku, ini adalah langkah cerdas dari pasangan calon nomor urut 1. Kenapa cerdas? Karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Artinya ada chance yang besar banget untuk kita bisa show off di panggung dunia dengan berbagai wisata halal yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia terkenal dengan orang-orangnya yang kreatif. Apa aja bisa dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Terlebih lagi dengan support pemerintah, aku yakin banget bahwa masyarakat pasti akan antusias dengan adanya program ini. Program ini tentu aja nggak cuma ningkatin destinasi wisata ke Indonesia, tapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat kita dan membuat Indonesia punya value yang lebih kuat dan lebih bernilai di mata dunia. Hal-hal yang bisa dieksplor lewat program ini seperti wisata kuliner halal, wisata religi lewat berbagai masjid yang unik yang ada di Indonesia, wisata budaya muslim, wisata fashion muslim dan muslimah, dan seterusnya. Besar banget potensinya untuk dikembangin. Jadi kamu bisa bayangin ya betapa besar potensi ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita kalau program ini benar-benar bisa direalisasikan. Kalau kita bicara soal adil, upah minimum yang adil atau sesuai UMR yang ada saat ini menurutku perlu untuk dikaji lagi. Karena dengan bandingin UMR dengan tingkat inflasi aja, bedanya udah jauh banget. Aku orang yang percaya bahwa real inflasi di Indonesia per tahun itu bukan 3-4% seperti yang dikatain pemerintah,
tapi bisa mencapai 10-15% per tahunnya. Artinya kalau peningkatan gaji kita di bawah 10% per tahun, uang kita secara nggak sadar udah dirampok oleh sistem yang dibuat. Jadi menurutku perlu ada peraturan yang menyatakan bahwa UMR harus naik at least 10% per tahun. Menurutku, ini perlu menjadi concern kita banget ya. Kita perlu tahu dengan detail sistemnya seperti apa. Berapa minimal gaji yang diwajibkan untuk bisa ambil atau ikut andil dalam program ini. Kalau minimal gaji untuk bisa ikut program ini adalah 7 juta, maka teman-teman yang gajinya cuma UMR tidak akan bisa untuk ikut program ini. Dan lagi-lagi, yang akan mendapatkan atau mengambil kesempatan dari adanya program ini adalah mereka yang memang udah kaya. Ini adalah murni my personal opinion. Jadi bisa banget untuk tidak sejalan dengan pemikiran kamu. Dan itu nggak apa-apa banget. Jadi mari kita sepakat untuk tidak sepakat. Tapi terlepas dari itu, aku pengen bilang bahwa aku berharap siapapun presidennya bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan bisa membawa masyarakatnya, masyarakat kita, masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih makmur dan lebih sejahtera lagi. Aku juga nggak cuma ngebahas tentang program kerja dari pasangan nomor urut 1, Anies dan Caimin, tapi juga aku akan ngebahas dari program kerja dari pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3 di video-video selanjutnya. Jadi teman-teman nantiin aja ya dan tungguin videonya. Jadi segitu aja video aku hari ini. Thank you banget untuk yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan terus bisa untuk memproduksi konten-konten seputar ekonomi, cuan, dan sekitarnya. Thank you semuanya. Bye-bye.